Dan kalau kalian mau nakal sedikitnya sebenarnya kayak bisa deh buat drift. Bahkan kan di videonya Om Fitra Eri ya, ada drifter pakainya Suzuki Carry. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Di samping kami sudah ada dua mobil Suzuki yang paling laris di Indonesia. Dan terbukti pada tahun 2021 lalu, kedua mobil tersebut adalah mobil yang mendominasi persentase dari penjualan Suzuki secara keseluruhan. Suzuki tahun lalu di tahun 2021 mampu menghasilkan penjualan 91.000 dan dua mobil ini bisa menghasilkan persentase yang paling tinggi. Si Carry menghasilkan 58% persentase sehingga menghasilkan penjualan hingga 52.000, sedangkan si Suzuki XL7 itu di 18% sehingga bisa menghasilkan penjualan di 16.000. Jadi ini adalah dua mobil yang paling laris untuk Suzuki di Indonesia dan membantu Suzuki membalap Honda ya tahun lalu di tahun 2021. Padahal di 2021 itu Suzuki tidak ada mobil baru, tapi tahun ini mobil barunya lumayan banyak, mulai dari R3, Baleno dan juga Espresso. Jadi lumayan banyak tahun ini. Apakah lebih baik dari tahun sebelumnya? Kita lihat nanti akhir tahun seberapa bagus penjualan dari Suzuki. Nah, ada fakta unik dari kedua mobil ini. Karena sejatinya tidak hanya sama-sama diproduksi di Indonesia kedua mobil tersebut. Kedua mobil ini juga memiliki beberapa hal yang sama loh ternyata. XL7 maupun si Carry ini. Apakah itu? Yuk kita sama-sama cari aja perbedaan dan juga persamaan dari XL7 dan Suzuki Carry. Ini dia CVT Choice, Suzuki XL7 dan juga Suzuki Carry. Darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, I know you. Ya, kedua mobil ini sebenarnya sudah meluncur di Indonesia sejak lumayan lama ya. Kalau di Carry-nya ini pertama kali ganti generasi berubah. Waktu itu di IMS tahun 2019, di mana akhirnya Carry berganti generasi. Karena Carry sebelumnya memang sudah sangat berumur. Jadi sampai-sampai harus dibantu sama EPV pickup. Jadi Mega Carry ya namanya waktu itu. Nah akhirnya 2019 dia akhirnya diluncurkan. Nih Carry-nya baru dan ini sekarang sudah mendapatkan beberapa kali facelift seperti di 2021 yang bikin tampangnya sekarang makin gahar ya. Karena di cladding di bawahnya ini kayak dibikin lebih keker gitu. Sedangkan si SL7 pertama kali luncur di 2020 karena memang pada saat itu Suzuki belum memiliki varian low SUV di mana lawan-lawannya seperti si Xpander Cross dan juga Rush dan juga BRV itu sudah mengambil basis dari varian MPV-nya dan dirubah menjadi sebuah LSUV. Oke, mungkin kalian tadi penasaran apa yang bikin sama antara kedua mobil ini? Ya, yang bikin sama adalah mesinnya. Mesin mobil ini sama-sama menggunakan mesin yang sebenarnya sama, yaitu di K15B, yaitu 1500 cc, 4 silinder, DOHC. Sama-sama, kedua mobil ini sama-sama, tapi ada yang sedikit membedakan. Kalau di XL7, dia masih menggunakan mesin K15B yang sama persis ketika pertama kali diluncurkan di R3 di 2018 akhir. K15B 1500 cc, DOHC tenaganya di 104,7 PS dan torsinya di 138 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui dua pilihan transmisi, 4 speed otomatis dan juga 5 speed manual. Nah, ini mesin yang sama persis pertama kali keluar di R3 dan hingga tahun 2022 ini masih disematkan di XL7 ini belum tanpa tambahan. Kalau di R3 sudah dapat tambahan teknologi hybrid. Berbeda dengan XL7 dan juga R3, dia walaupun menggunakan mesin yang sama di K15B, tapi konfigurasinya dia dirubah sedikit. Dia jadi K15B-C. Karena memang sejatinya meskipun menggunakan basis K15B, banyak yang dirubah di mobil ini. Selain mesinnya jadi berubah di tengah, pengaliran tenaganya juga ke roda belakang, jadi RWD. Jadi mid engine, RWD, 2 pintu lagi. Apakah ini sebuah sports car?
Bercanda. Enggak, ini adalah sebuah pickup karena memang dibutuhkan untuk mengangkut barang, maka dari itu dia dirubah menjadi yang roda belakang. Dan K15BC-nya sendiri juga memiliki tenaga yang sedikit dikurangi dari 104,7 PS sekarang jadi 97 PS dan torsinya di 135 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda belakang seperti kami bilang tadi dan juga melalui transmisi manual 5 percepatan. Tidak ada opsi otomatis ya di sini. Jadi gitu. Jadi memang itu semua karena kebutuhannya mobil ini untuk mengangkut barang dibandingkan dengan si XL7 lebih dipakai di dalam kota dan juga mengangkut orang. Jadi beda peruntukannya. Tapi sayang memang Carry generasi terbaru ini tidak seperti misalnya EPV yang mana varian pickupnya ada customization yang bisa merubah dia menjadi sebuah van, bisa jadi EPV-nya atau misalnya semi mini truck itu juga bisa. Karena memang mobilnya dari awal sudah dipersiapkan untuk bisa itu semua. Sedangkan Carry ini kita kalau mau rubah dia jadi minivan atau misalnya jadi mobil kayak van gitu ya, mobil keluarga, itu kita butuh karoseri tambahan yang mana harganya jadi naik sekali. Sayang sekali ya untuk varian Carry ini nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, Carry yang sekarang didapatkan dalam dua varian yaitu yang wide deck dan juga flat deck. Nah yang sedang sama kami ini adalah yang wide deck. Dan ini lega banget, luas banget. Dia punya panjang 2505 mm ke belakang, jadi 2,5 meter nih ke belakang. Dan lebarnya itu bisa sampai 1700-an mm untuk varian yang wide deck. Yang flat deck di 1600-an. Dan tingginya untuk yang wide deck ini di 430 mm. Jadi tinggi, panjang, lebar, dan kemampuan mengangkatnya hingga 1 ton. Yes, walaupun tenaga dari mobil ini dikecilkan dibandingkan dengan XL7, tenaganya masih sangat besar sekali sih. Jadi kemampuan load capacity juga lebih besar. Dan bahkan load capacity mobil ini bisa dibilang lebih besar bahkan dibandingkan dengan double cabin yang harganya 500 jutaan. Jadi ini menarik sekali. No wonder memang Suzuki Carry ini sangat laris sekali dan rival-rivalnya memang sejak kedatangan Carry ganti generasi mulai terbalap dengan penjualan Suzuki Carry. Mesin K15B ini sepertinya memang dicun ulang untuk mampu mengangkut banyak orang dan juga banyak barang di XL7-nya ini. Jadi memang Suzuki mendevelop mesin ini untuk bisa lebih fungsional dibandingkan dengan misalnya lebih ke arah sporting atau kencang sekali, tapi dia tetap memiliki performa dan juga kemampuan untuk mengangkat orang dan juga barang dengan sangat baik. Apalagi mengingat kapasitas bagasi dari XL7 ini adalah yang terbesar di kelasnya. Yes. Kalau di kelas LMPV memang R3 legroomnya agak sedikit kalah sama pendatang baru ya, si Stargazer. Tapi bagasi R3 masih tetap yang terbesar di kelasnya. Nah, sedangkan XL7 tidak ada lawan yang lebih besar lagi dibanding mobil ini. Untuk secara legroom, untuk secara bagasi, untuk ketika 3 baris tegak gitu ya, XL7 masih yang tetap terbesar di kelasnya. Jadi kemampuan mobil ini masih sama. Jadi itulah kesamaan antara si Carry dan juga XL7 yang mana menjadi yang terpraktis dan juga terbesar dan punya kemampuan paling baik untuk mengangkut barang di kelasnya. Tapi memang kedua mobil ini tetap tidak lekang dari kekurangan. Seperti misalnya si Carry ini, dia tidak adanya opsi untuk misalnya yang varian otomatis atau misalnya opsi dia langsung dari awal bentuknya jadi van gitu ya. Karena orang kalau ketika membeli mobil ini harus keluar sendiri uang tambahan untuk mencari partner karoseri yang sudah bekerja sama Suzuki untuk bisa membuatkan dia menjadi van, atau misalnya kalian pengusaha angkutan umum, kalian harus ya cari lagi sendiri dengan biaya tambahan yang mana harganya jadi naiknya lumayan jauh dari Suzuki Carry ini. Padahal harusnya bisa dibuat seperti itu ya. Nah, sedangkan si XL7 meskipun dia ya masih paling laris sampai sekarang, bahkan di Gias lalu saja kami sudah membahas topiknya di sini, dia masih paling laris di antara Suzuki lainnya. Meskipun sejak tahun 2020 hingga sekarang belum ada update, mobil ini masih tetap dicintai. Tapi sayang seharusnya mungkin kalau misalnya seperti melihat rivalnya yang mana varian LMPV-nya diberikan update, minimal varian SUV-nya dapat sedikit ubahan pada interior, misalnya seperti cruise control kayak ikutan dapat gitu, seperti misalnya di R3 yang sekarang dari varian GX sudah dapat gitu ya. Sejatinya meskipun ada varian FF ini sekalipun, fitur-fiturnya mostly bisa dibilang masih sama dengan yang 2020 pertama kali diluncurkan. Nah, kami sekarang penasaran banget nih, gimana rasanya perbedaan antara varian K15B dengan K15BC yang ada di Suzuki Carry ini. Kenapa yang di varian Carry harus diturunkan, kenapa nggak dibikin sama aja gitu misalnya tenaganya? Langsung aja yuk. Kebetulan nih kami sedang berada di Suzuki Harapan Indah dan ada temen gue nih di sini, sales di sini bisa nemenin gue untuk test drive dari mobil ini dan kita cari tahu keuntungan dan kelebihan yang varian K15B atau
keuntungan dan kelebihan dengan yang varian K15BC ini. Let's go, kita test drive yuk. Nah, Civities, nah ini Mas Dennis nih. Halo bro, apa kabar gua. bro? Baik bro. Oke mantap, lagi lihat unit. Iya tadi lagi lihat showroom. mobil. Tadi bandingin dua mobil yang paling laris di Suzuki nih. Oh gitu, XL7 sama si Carry. Carry pasti itu booming banget loh dia. Booming banget. Karena dua mobil ini terbaik di segmennya masing-masing. Wah iya bener sih, Suzuki Carry juga yang begitu ganti generasi langsung booming banget ya. Booming banget. Karena ini baknya besar. Baknya besar, pertama dia Ah. panjangnya itu luasnya itu 2,6, hampir 3 meter. Wah. Terus juga kapasitas load kapasitasnya bisa sampai 1 ton ya. Betul, 1 ton. Iya, makanya padahal mobil kecil, jadi mobil-mobil yang double cabin yang harga 500 juta aja bakal kalah. Kalah betul. Iya, jadi makanya bisnis kalian kalau pakai Carry bisa kebantu banget ya. Kebantu banget. Apalagi si XL7 juga lagi, dia paling gede legroomnya di kelasnya. Betul. Terus juga bagasi paling besar di kelasnya. Jadi memang makanya dia berdua ini paling laris sih di Iya. Suzuki. Betul. Bahkan kayak R3 bisa kalah ya. Iya. Gitu. Oke, jadi kalau kita mau test drive tuh bisa di mobil. Bisa banget. Iya, jadi soalnya gue kan habis lihat mobilnya dan dua mobil ini sejatinya pakai mesin yang sama basisnya. Betul. Tapi di Carry dibedain dikit nih. Nah, gue pengen ngerasain perbedaannya duduk yang di varian front wheel drive dan K15B dengan yang K15BC yang rear wheel drive di Carry. Bedanya Betul. apa? Biar rasain back to back gitu. Jadi kalau para civities mau datang ke Suzuki Harapan Indah, bisa nih langsung test drive. Bisa langsung, mau Bisa. dadakan pun juga bisa datang langsung. Bisa datang langsung. Bisa dan bisa langsung test drive juga. Oh, bisa test drive juga. Jadi hubungin Mas Denis aja nih. Betul. Bro Denis. Jadi kontak dulu. Kalaupun kalian baru udah nyampe duluan ke sini, terus baru mau test drive, hubungin dulu aja langsung Betul, ya. boleh Denis Iya, langsung. Oke deh. Sip. Kita test drive dulu ya, boleh ya? Boleh, Bukan boleh, ngerasain soalnya. Kita mulai dari XL7 boleh? Boleh, ayo langsung. Oke. Gas. Kita mulai dari XL7 dulu. Oke. Oke, sekarang sudah test drive. Dan karena kebetulan kalau untuk membandingkan dengan sama yang Carry hanya ada transmisi manual, jadi kami merasakan yang varian manual di Suzuki XL7-nya ini supaya kerasa bener bedanya. Oke, ini kebetulan varian manual, varian beta yang kita sedang review ini. Dan bisa dibilang memang kami juga udah sering ngerasain ya varian manual dan juga yang Matic-nya, K15B ini di R3. Kebetulan kami juga punya R3 gitu ya. Dan XL7 juga kami sering ngerasain. Dia memang untuk tarikan bawah menuju tengah itu dia tidak dibuat galak gitu ya. Dibuatnya jauh lebih halus. Nih misalnya kita pergantian gigi gitu di RPM 2000 nih halus gitu. Misalnya habis polisi tidur ya. Habis polisi tidur, nih kita lewatin. Terus kita jalan lagi nih, posisi gigi 2. Halus gitu mobilnya. Tuh, pergantian giginya juga halus. Tuh, enak gitu. Dia memang tarikan bawah, RPM merendah menuju atas tuh dia halus memang. Tapi memang begitu di menengah ke atas, nah baru dia ngisi tuh dari 3.000 hingga 4.000 dia baru mulai ngisi tenaganya. Lebih mengedepankan kenyamanan dan kehalusan berkendara yang mana membuatnya tarikan RPM dari rendah ke tengah gitu dia memang agak kurang. Makanya begitu ada R3 dia dibantu tuh RPM rendah ke menengahnya itu dengan sistem mild hybrid. Karena memang listrik kan punya kecenderungan untuk torsi instan. Jadi dibantu, di-assist mobil mesin internal combustionnya dengan listrik. Namun, meskipun dia tanpa bantuan seperti di R3 gitu ya, sekarang R3 yang baru sudah ada mild hybrid, tapi mobilnya masih tetap kenceng loh. Walaupun dia hanya kalah sedikit dengan BRV, jujur ini mobilnya adalah LSUV terkencang kedua di kelasnya karena dia mampu menyelesaikan 0-100 di 12,7 detik. Dan meskipun tanpa sistem mild hybrid, K15B masih tetap terkenal efisiensinya. Dia dalam kota aja masih bisa di 12,6 km per liter dan rute luar kotanya masih bisa di 18,8 km per liter. Jadi masih cukup irit mobil ini untuk pakai kalian dalam kota, luar kota, apalagi tarikan bawahnya masih halus dan nyaman lagi. Dan yang kami suka ya dari XL7 tuh selalu ya bandingan suspensi dan juga kursi-kursinya tebal dan besar. Kalau di rivalnya itu yang pendatang baru gitu, misalnya LMPV yang pendatang baru, dia emang lega kabinnya karena memang kursinya dibikin kecil. Nah ini menarik banget. Jadi kalau kalian nih civities yang tertarik, nanya-nanya dulu aja promonya ada apa aja sih. Nah kebetulan lagi ada Mas Denis yang udah nemenin gue test drive nih. Oke Mas Denis, halo. Gimana Mas Denis? Ini
XL7 tuh ada berapa varian sih? Dan harganya berapa aja? Untuk XL7 ini ada 3 varian. 3 varian? Nah, dari Oke. mulai yang terendah itu Zeta. Zeta itu di OTR 251.800. 251 800. Betul. Kalau Oke. untuk yang tipe sedangnya Beta itu di 269. 269 juta. Betul. Yang paling tinggi Alfa. Alfa Startnya dari di 279. Oh, dari yang Alfanya mulai yang manualnya 279. 279 betul. Itu masih value for money banget ya. Iya. Di saat rival-rivalnya udah di kepala 300-an semua tuh. Iya, ini masih di bawah 300. Masih di bawah 300. Iya. Yang tadi Denny sebutin OTR-nya itu belum dipotong diskon. Itu belum diskon? Belum. Kirain itu udah diskon. Belum. Belum. Jadi diskon per varian berapa, Mas? Untuk per variannya itu kita kasih diskon 25. 25 juta. Iya. Wow, semua varian sama 25 Semua juta. varian sama. Sama. Waduh, ada diskon khusus nggak nih buat para subscriber? Ada dong. Oh, ada. Kita tambahin lagi 3 juta. Jadi total 28 untuk yang tipe beta bisa sampai 28. Wah, tipe beta dan tipe beta lagi. Jadi tipe beta tuh tipe yang paling worth it sih menurut Mas. Iya, betul. Kami juga pernah bikin perbandingan antara semua varian XL7 dan seluruh varian Suzuki lah. Varian beta tuh adalah Suzuki yang paling value for money karena dapat SUV-nya, dapat ground clearance yang leganya dapat, bagasinya dapat, dan fiturnya lumayan lengkap. Twitter dan Ada MID semua. gede juga udah dapat semua. Jadi beta tuh udah paling worth it dan malah dari diskon terbesar untuk para CVTs di beta. 28 beta. Jadi jangan lupa subscribe dulu CVTs nih. Iya, betul. Ada kemudahan gak nih buat membeli mobil ini? Pastinya ada kemudahan. Ada kemudahan apa tuh? Proses kita bantu sampai turun unit. Wow, terus DP-nya? DP kita kasih 10 juta. DP 10 juta udah dapat XL7? Udah dapat. Waduh, cicilannya berapa kalau yang DP 10 juta? Untuk cicilannya kita kena di angka 5,1. Masih oke juga loh. Oke banget. Masih oke banget. Jadi DP-nya 10 juta aja. Itu varian apa yang 10 juta itu? Kita kasih beta langsung tipe sedang. Tipe yang paling worth it juga. Iya, DP 10 juta aja, cicilannya 5 juta. betul. Wah, worth it sih. Juta. Nah, ada bonus lain nggak sih? Ada. Kita Apa kasih tuh? voucher belanja. Voucher belanja? Shopee Berapa? Pay 1 juta. Shopee Pay. Iya. Wah, enak banget dong. Shopee Pay 1 juta. Waduh. Apa ada lagi nggak? Boleh nggak? Itol. Itu juga. Iya, kita Waduh. kasih 1 juta. Wah. Jadi ini mobil ibaratnya ya, DP-nya nggak usah gede-gede, nggak bikin rumah tangga goyang. Betul. Abis selesai mobilnya dapat, kita masih dapat bonus yang bisa bikin seneng keluarga. Betul. Ibaratnya belanjain online. Betul. Abis itu jalan-jalan pakai mobil ini, isi tol gitu ya, kita jalan keluar kota pakai mobil ini, aman, at least 500.000, Betul. nggak usah kemana-mana duitnya ya. Betul. Waduh, performa enak, nyetirnya enak, dan bagasi paling gede lagi di kelasnya. Sayang aja sih untuk varian XL7 cruise control belum ada Mas ya. Belum. Gue pengen ngerasain yang carry, boleh nggak sih? Boleh Boleh banget ya, Boleh. pengen ngerasain bedanya. Ini kan K15B, nah dia kan K15BC, dan ini front wheel drive, dia rear wheel drive. Pengen Betul. lihat bedain rasanya, gimana, enakan mana. Ya udah kita langsung aja ya. Langsung aja kita ke carry ya. Oke, siap, Let's go. langsung. Oke, tadi habis naik yang XL7, sekarang kita naik rasain yang carry-nya. Nah, di carry ini memang karena satu-satunya opsi transmisi hanya ada yang varian manual aja, jadi ya kita ngerasainnya varian manual. Mobil ini meskipun dia kalau secara spesifikasi K15BC itu dia punya tenaga yang lebih rendah ya, di 97 PS dan torsinya 135 Nm, tapi sepertinya settingan dari mobil ini tuh dia lebih mengedepankan tarikan bawah dibandingkan dengan XL7. Nah, kalau di XL7 itu kami rasa tarikan bawahnya memang agak sedikit dicekik lah ibaratnya. Dia baru agak pelan di tarikan bawah, baru di menengah ke atas tuh dia langsung gigit banget tenaganya. Di mobil ini malah lebih narik. Jadi kayaknya memang karena sejatinya peruntukan mobil ini untuk lebih ke ngangkut barang. Ngangkut barang itu kalau kita nggak dapat momentum di awal, itu mobilnya jadi berat kan. Nah, kalau di mobil ini dari bawah tuh tarikannya gigit gitu. Tuh. Wah. Enak. Jadi memang mobil ini lebih mengedepankan tarikan dari yang bawahnya dulu supaya mudah mengangkat barang dan dapat momentum. Dan kalau kalian mau nakal sedikitnya sebenarnya kayak bisa deh buat drift. Bahkan kan di videonya Om Fitra Eri ya, ada drifter pakainya Suzuki Carry karena memang mobilnya tenaganya cukup mumpuni untuk dibuat ngedrift, dan mobil ini basisnya juga RWD. Dan kerasa sih memang tarikan tuh terasa dari belakang. Jadi ketika di kecepatan 60, 80 dia udah habis tenaganya. Tapi kalau ketika dari 0 sampai
sampai 30 sampai 40 itu tenaganya narik gitu di mobil ini. Tadi seperti di XL7, kalau udah ngerasain mobilnya, kita pengen tahu nih promo-promo yang ada di mobil ini apa aja sih. Coba kita tanya lagi sama Mas Dennis nih. Yes, Mas Dennis. Iya, halo. Kalau Suzuki Carry harganya itu berapa aja sih? Di 161. 161 startnya. 161 600 untuk tipe paling rendah dan tipe tertingginya itu di angka 170 200. 170 200. Betul. Tipenya itu ada apa aja emang? Ada yang standar non AC dan power steering. Oh, jadi yang paling bawah itu yang standar nggak pakai AC ya? Betul, dan tidak pakai power steering. Oke, nah yang berikutnya di atasnya dikit. Nah, itu AC plus power steering. Oh, AC plus power steering. Nah, Betul. habis itu tiap varian ada yang white deck sama yang flat deck. Flat deck, betul. Oh, gitu. Jadi yang paling tinggi berarti yang pakai AC, pakai power steering dan white deck. White deck, betul. White deck itu yang 3 sisinya terbuka. Yes, bisa dibuka dari kanan, Betul. dari kiri gitu ya. Kalau Betul, yang betul. flat deck hanya dari belakang ya. Betul. Lebih praktis yang white deck berarti ya. Betul. Benar. Nah, itu udah lumayan terjangkau banget tuh harganya. Kalau ininya ada diskonnya nggak? Kalau diskon kita pasti ada dong. Oh, pasti ada loh. Ayo Suzuki dong. gitu. Tinggal nanggung-nanggung kalau ngasih promo. Yes, gimana berapa Mas? Kalau untuk promo kita kasih diskon 38. 38 juta diskonnya. Iya. Ada tapinya lagi. Tapi apa? Kalau untuk subscribernya CVT? CVT Hah? itu kita tambahin 2 juta lagi. Wow, jadi 40 Jadi juta? 40 juta. Wow. Cukup di SS aja langsung ke WhatsApp Dennis. Tuh, makanya para CVTs jangan lupa subscribe dulu nih biar dapat diskon. Misalnya kalian pengusaha ya, punya mobil lain di rumah tapi pengen usaha kalian makmur. Jujur kami sangat rekomendasi sekali Carry karena tenaganya ya. Betul. Tenaganya dan kemampuan ngangkat barangnya yang di atas rival-rivalnya. Betul. Jadi para CVTs tunjukin kalian udah subscribe lewat CVT Indonesia. Betul. Baru nanti dapat diskon 40 juta ya. Iya, tambahan dari 38 tambahan 2 Wah, juta. mantep banget. Jadi total 40. 40 juta. Iya. Ada ini nggak? Kan itu diskon. DP ringan gitu. Tentu kita juga lagi ada promo yang namanya DP ringan. Oh, apa DP tuh? ringannya itu kita start di 3 juta. 3 jutaan udah 3 dapat ini. juta, udah dapat, Carry. Mantep banget. Yang 0% ada juga nggak? Yang DP 0% juga ada. untuk yang ini ya PNS. PNS betul ada. Iya, PNS. Tapi kalau PNS juga ada. kalau nggak bisa memenuhi itu juga tetap bisa 30 juta ya. Tetap bisa. Nanti kita bantu untuk prosesnya. Wah, dibantu lagi Dibantu prosesnya. sampai turun unit. Wow, sampai turun Turun unit. unit, Tenang betul. aja. Jadi ya makanya terang-terangan aja Iya. kondisinya apa nanti bisa dibantu ya kan? Iya betul. Nice Jadi banget. DP 3 juta itu sudah all in, udah bersih. Udah all in. Iya. Nggak ada tambahan apalah provisi apalah itu nggak ada. Nggak lagi? ada. Jadi STNK juga nggak ada kena biaya. Pokoknya Wah. dengan DP 3 juta itu Hah? terima mobil, Hah? nggak ada biaya apapun lagi. Mantap emang Suzuki. Jadi mempermudah orang yang pengen punya usaha ya. Betul. Mantap sih, itu oke banget sih. Iya. Ada apa nih kayak bonus-bonus lainnya nggak nih? Bonus juga kita pasti ada. Udah dikasih DP ringan, Oh. kita kasih bonus lagi. Apa tuh? Voucher belanja Voucher belanja senilai 1 juta. 1 juta, waduh ditambahin lagi. Itu nggak, misalnya kalau dapat DP ringan nggak berarti harus vouchernya doang gitu nggak ya? Enggak, Bisa tetap. dapat dua-duanya? Tetap dapat dua-duanya. Kita tambahin lagi kalau misalnya kurang puas. Kurang puas apa lagi? Kita tambahin e-tol 500.000. Itu 500.000. Iya. Waduh, wah emang. Aduh jujur aja sih itu menarik banget sih. Iya dong. Cocok dong, misalnya di awal-awal gitu ya, kita cuma DP aja 3 juta gitu ya. Betul, hah? Terus dapat voucher belanja, belanja buat modal-modal usaha. Hmm. Misalnya, habis itu pas jalan pakai mobil ini, misalnya nganter-nganter barangnya jauh pakai tol, udah ke cover. Udah ke cover senilai 500.000, ingat itu. Jadi udah mantep banget sih. Jadi bagi para pengusaha cocok Carry ini. banget. Makanya tadi kami bilang, memang mobil ini meskipun pakai mesin yang sama, dia peruntukannya berbeda, maka dari itu bonusnya juga bisa dipakai untuk usaha ya Mas ya. Betul. Nice banget sih. Oke deh, emang beda nih mobil, mesinnya beda, tenaga beda, tapi bisa menghasilkan angkutan yang lebih banyak, Betul, sampai 1 ton. lebih luas juga. Luas, betul. Makanya dibandingkan dengan rivalnya sekarang dia lebih laris sih. Iya. Udah jadi rajanya pickup ya. Betul. Oke deh, ini lebih menarik sih. Ya, CVT tadi kita udah ngerasain dua mobil ini dengan perbedaannya masing-masing ya. Meskipun menggunakan mesin yang sama, K15B, tapi di Carry ini karena peruntukannya beda ya. Jadi dia dibikin di tune, tapi memang tarikan bawahnya lebih narik supaya bisa ngangkat barang yang lebih banyak. Nah, XL7 dibuat lebih nyaman, tarikan bawahnya dibikin lebih halus, tapi walaupun memang kurang kenceng, tapi di atasnya udah lumayan kenceng dan bisa bawa orang
lebih banyak, Lebih dan banyak. barang juga lebih banyak. Lebih banyak. Gitu. Memang peruntukannya beda-beda. Nah, jadi para Civities kalau mau beli dua mobil ini nggak usah takut karena ada Mas Denis nih. Betul. Dibantu nih cicilannya segala macamnya ya. Denny siap melayani bapak-bapak atau ibu-ibu Iya. untuk pengambilan untuk New Carry dan XL7 ini. XL7. Dari proses surveinya, Surveinya, kreditnya segala macamnya bisa dibantu ya pokoknya. iya, ya. bisa kita bantu. Nah, apalagi DP dari dua mobil ini ringan-ringan banget ya. Ringan-ringan banget, betul. Ini 3 juta. 3 juta dengan cicilan 3,5. Berarti kalau misalnya dihitung per hari itu cuma 117.000 dikaliin 30 hari ketemunya di 3,5. Wah, jadi kalau kalian punya bisnis nih nggak usah mikirin modal gede-gede, langsung pikirin aja, lu nampung dikit aja 3 juta kalian udah dapat mobil yang bisa membantu bisnis kalian dan minimal at least omset sehari bisa yang 200 ribuan gitu ya. Iya, betul. Udah aman Udah nyicil aman mobil buat ini. nyicil. Iya, udah Bulanan. untung. Betul. Bulanannya udah untung. Apalagi XL7 misalnya kalian yang punya keluarga gitu ya, gaji kalian misalnya 7 juta masih di bawah 10 juta. Betul, masih di DP kalian tabung dulu 2 bulan buat dapat DP-nya, habis itu tiap bulan kalian nyicil mobil ini masih 5 jutaan masih ada sisa. Masih 5,1, masih ada sisa. Masih sisa. Kalian bisa jalan-jalan sama keluarga kalian. Masih irit dipakai buat ke kantor ya. Betul. Kencengnya juga masih oke gitu. Jadi barangnya juga praktisnya juga masih oke. Jadi ini mobil yang pas banget untuk keluarga, bawa barang banyak dan juga orang yang banyak. Dan ini siap bawa barang yang banyak dan siap jadi partner usaha kalian. Karena ini rajanya pickup ya. Raja pickup, betul. Nah, gitu. Oke, thank you banget Bro Denis. Oke, thank Udah you banget. ngobrol-ngobrol dan nemenin gue Iya. dari drive juga dan rasain perbedaan dari kedua mobil ini. Dua mobil Suzuki yang paling laris di Indonesia. Jadi memang Suzuki tahu betul market segmen yang ia tuju dan kedua mobil ini siap menjadi andalan Suzuki lagi di tahun-tahun ke depannya. Mudah-mudahan keduanya bisa dapat update yang baru ya. Yang baru Misalnya nanti. kalau si Carry ini kekurangannya karena belum ada yang bentuk fan-nya, jadi bisa ada gitu ya. Jadi nggak usah cari karoseri di luar tambahan yang harganya bisa jadi naik. Nah, dan si XL7-nya bisa sekedar dapat mesin yang sama kayak si R3 yang udah dapat hybrid juga Hybrid, ya. betul. Dan juga dapat cruise control gitu misalnya. Jadi makin lengkap lagi dan bikin rival-rivalnya yang harga 300 jutaan lebih malu gitu ya. Malu, betul. Oke, CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik dengan dua mobil ini nih, kami bisa akses aja website kami di cvtindonesia.co.id. Nanti baru kami salurkan ke Mas Denis supaya kalau lihat website kami kan udah ketahuan tuh kalau ternyata subscribernya CVT ya kan. Udah lumayan, banyak banget. Udah langsung tahu itu subscriber CVT, jadi lebih bisa dapat diskon tambahan. Apalagi yang misalnya kayak XL7 dapat jadi 30, jadi ini ya, Iya. dapat 38 jadi 40. Kalau yang ini dari 25 jadi 28. Nah, jadi udah mantep banget lah pokoknya. Kalau udah subscribe ke channel Iya. CVT Indonesia. Oke CVTs, gue Reza Rever dan Mas Denis. Betul. Kami pamit undur diri. Jadi para CVTs, kalau nemu harga lebih murah dari Denis, nanti Denis kasih lebih murah lagi. Infoin aja ke Denis langsung. Nanti ada nomor teleponnya ya, langsung infoin. Denis kasih yang terbaik, paling the best, paling murah.